Finansial teknologi. Hai, salam sehat untuk kita semua. Saya mahasiswa bernama Nursya Fitri, kelas B Sore Manajemen STIE Bina Karya. Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan tentang finansial teknologi yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas saya. Pertanyaan pertama, bagaimana peluang fintech pada saat pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 membuat layanan finansial teknologi atau fintech peer-to-peer lending harus berbenah agar bisa bertahan. CEO Founder dan CEO Investri Andrian Gunadi mengungkapkan misalnya memperkuat permodalan, memeriksa portofolio, memonitor kondisi makro dan mikro ekonomi industri. Selain itu, fintech juga harus melakukan adjust risk selection criteria, rule-based policy collaboration, dan menerapkan pola kerja work from home. Pandemi yang terjadi saat ini memiliki dua sisi bisa dimanfaatkan. Pandemi ini suatu tantangan, tetapi juga peluang bagi fintech lending. Ada beberapa hal yang bisa membantu bisnis fintech selama pandemi COVID-19. Misalnya environment yang lebih kondusif, adopsi teknologi fintech yang lebih cepat, kolaborasi dengan perusahaan yang mapan, peran regulator yang terbuka, dan kebutuhan untuk digitization by incumbent dengan perbankan dan perusahaan asuransi. Dibutuhkan perubahan pola pikir ke arah digital untuk menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19 ini. Mindset menjadi salah satu yang sangat penting. Tidak bisa bicara digital tanpa mindset untuk melakukan inovasi. Sekedar informasi, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada periode April 2020, jumlah akumulasi penyaluran pembiayaan fintech lending menunjukkan pertumbuhan signifikan, yaitu mencapai 106 triliun atau naik 186,54% secara tahunan. Sementara total lender atau pemberi pinjaman telah mencapai 647.993. Pertanyaan kedua, setelah pandemi COVID-19 berakhir, kira-kira fintech di bidang apa yang paling berkembang atau maju? Menurut pendapat saya, setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, bidang fintech yang akan berkembang atau maju yaitu layanan sistem pembayaran secara online atau elektronik, misalnya dengan aplikasi GoPay dan OPPO atau dengan yang lainnya. Karena dengan menggunakan sistem uang elektronik ini, semua masyarakat akan lebih terbantu dan mudah dalam sistem pembayaran apapun. Dengan mengisi saldo, kita dapat melakukan pembayaran tanpa keluar rumah dan dapat menghemat waktu, bukan? Dan dengan menggunakan sistem pembayaran, kita bisa mengurangi terkenanya dampak COVID-19 ini karena Indonesia telah menerapkan sistem new normal. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kita semua dalam pemahaman mengenai finansial teknologi di masa pandemi COVID-19. Dan kita semua berharap semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah melihat video saya.
Semoga video saya bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.